Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Milad, BP saya 191 012 060. Perkenalkan, nama saya Fikri Taufikur Rahman dengan nomor BP 1910 211050. Perkenalkan, nama saya Indrianti, BP 1910 211068. Perkenalkan, nama saya Adina Mitri, BP 1910 21012, kelas Fisiologi Tumbuhan Agro A, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu tentang pengertian respirasi dan pembagian respirasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian respirasi. Respirasi adalah suatu proses katabolisme yang memecah molekul-molekul gula menjadi senyawa anorganik, yaitu karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Respirasi pada tumbuhan adalah proses ketika tanaman menyerap O2 yang berada di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pembagian respirasi. Respirasi terbagi menjadi dua. Yang pertama respirasi aerob, yang kedua respirasi anaerob. Yang pertama yaitu respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang menggunakan oksigen. Respirasi aerob ini menghasilkan 36 ATP dan H2O sebagai hasil. Yang kedua yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen. Respirasi ini menghasilkan ATP yang lebih sedikit daripada respirasi aerob, yaitu hanya 2 ATP. Respirasi anaerob ini juga disebut sebagai fermentasi. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang pembagian respirasi dan pengertian dari respirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai perbedaan dari respirasi aerob dan anaerob, dan berikutnya akan dilanjutkan dengan respirasi. Faktor-faktor dapat mengaruhi respirasi tersebut. Pertama, perbedaan antara respirasi dan aerob ini dari pengertiannya. Respirasi aerob itu menggunakan oksigen untuk memecah glukosa dalam tubuh tumbuhan ataupun tubuh makhluk hidup lainnya. Respirasi anaerob itu menggunakan rantai transport elektron pernapasan tetapi tidak menggunakan oksigen sebagai elektron akseptornya. Pada respirasi aerob ini hampir terjadi pada seluruh bagian sel, terkhusus pada sitoplasma. Sedangkan respirasi anaerob ini terjadi pada bakteri, ragi, beberapa prokariot lainnya. Untuk respirasi aerob ini tidak menghasilkan asam laktat, sedangkan respirasi anaerob ini menghasilkan asam laktat. Produk dari respirasi aerob ini ada karbon dioksida, air, dan energi. Sedangkan respirasi anaerob ini adalah hasil dari respirasi anaerob ini adalah asam laktat, energi, etanol, karbon dioksida. Untuk tahapannya, respirasi aerob ini ada glikolisis, siklus Krebs, rantai transportasi elektron. Sedangkan anaerob ini glikolisis dan fermentasi saja. Untuk energi yang dihasilkan ini, respirasi aerob menghasilkan 2900 kL per mol glukosa, sedangkan respirasi anaerob ini 120 kL per mol glukosa. Berikutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari respirasi tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi respirasi pertama adalah substrat dari respirasi. Substrat respirasi ini dapat mempengaruhi dari hasil dari RT-nya. Yang kedua ada suhu. Suhu dapat mengaruhi respirasi. Semakin naiknya suhu 10 derajat itu akan dihitung 2-2,5 kali lebih cepat. Dan ketiga ada usia jaringan tumbuhan. Usia jaringan tumbuhan dapat mengaruhi kecepatan dari respirasi. Usia jaringan tumbuhan pada usia muda, remaja, dan dewasa itu lebih aktif, sehingga energi yang dihasilkan juga lebih banyak. Dan pada jaringan yang tua itu lebih pasif atau kurang daripada aktifnya. Yang keempat ada oksigen. Kadar oksigen yang tersedia itu dapat mengaruhi dari kecepatan respirasi, tetapi tetap saja
kepada jenis tumbuhan tersebut. Yang kelima ada karbon dioksida. Karbon dioksida ini dapat mempengaruhi respirasi dikarenakan karbon dioksida yang tinggi akan memberikan efek menutupnya stomata sehingga akan menghambatnya difusi dari oksigen tersebut. Luka dan rangsangan mekanik ini dapat mempengaruhi dari respirasi sebab terjadinya peningkatan aktivitas enzim sehingga proses glikolisis dan katabolismenya akan meningkat. Yang kedua, diperlukannya lebih banyak energi untuk memperbaiki bagian tanaman yang rusak yang diikuti oleh pembentukan kalus. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kurang. Assalamualaikum. Tahap-tahap pada respirasi aerob. Yang pertama glikolisis. Glikolisis yaitu proses pemecahan molekul gula menjadi asam pirufat yang terjadi di sitoplasma. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif yaitu terjadi di mitokondria yang mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA. Dan yang ketiga yaitu siklus Krebs yang terjadi di mitokondria yang menghasilkan oksaloasetat dan asam sitrat. Dan yang keempat, transport elektron yaitu terjadi di membran dalam mitokondria yang menghasilkan H2O dan energi. Ini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap respirasi anaerob, dan yang kedua adalah penjelasan singkat mengenai titrasi. Tahapan respirasi anaerob terbagi atas dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Pada fermentasi alkohol, proses ini terjadi pada beberapa mikroorganisme, contohnya itu pada jamur. Pada tahapan ini, glikolisis sama terjadinya pada respirasi aerob. Kemudian pada fermentasi asam laktat terjadinya pada sel hewan ataupun sel manusia, terutama pada sel otot yang bekerja. Proses fermentasi asam laktat ini dimulai dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Karena tidak tersedianya oksigen pada asam pirufat akan mengalami degradasi molekul secara anaerob. Kemudian pada penjelasan singkat mengenai titrasi. Titrasi itu merupakan metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dari reaktan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.